Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan tentang pentingnya Pancasila sebagai landasan negara. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya, Rangga Arya Samudra, dari Prodi Sistem Informasi sebagai Ketua Kelompok 1. Halo, saya Amli Irawan dari Prodi Sistem Informasi sebagai anggota kelompok. Halo, saya Putri Damayanti dari Prodi Sistem Informasi sebagai anggota kelompok. Halo, perkenalkan nama saya Neni Fasibuan dari Prodi Sistem Informasi sebagai anggota kelompok. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu upaya penting dalam membentuk karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan, keadilan, dan kemanusiaan. Sebagai ideologi dasar negara Indonesia, Pancasila berperan dalam memberikan arah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan ini, diharapkan generasi muda dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila tidak hanya bertujuan untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial serta sikap cinta tanah air. Dalam konteks pendidikan formal, pendidikan Pancasila diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi, guna membentuk warga negara yang berakhlak mulia, demokratis, dan berwawasan bangsa. Adapun poin-poin penting dalam pembahasan kita, yaitu yang pertama, pengertian sila-sila Pancasila, yang kedua, contoh pencerminan Pancasila, yang ketiga adalah hubungan sila-sila Pancasila, dan yang keempat adalah kesimpulan. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama dari Pancasila yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan meyakini adanya Tuhan yang satu sebagai sumber segala kehidupan dan kekuasaan tertinggi. Sila ini menekankan prinsip dasar bahwa setiap warga negara berhak menganut dan menjalankan agama atau kepercayaan masing-masing dengan penuh rasa hormat dan toleransi terhadap keyakinan orang lain. Contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan khusyuk dan penuh rasa hormat. Yang kedua, menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain tanpa melakukan diskriminasi atau pemaksaan terhadap agama tertentu. Yang ketiga, saling menghormati antara umat beragama seperti tidak mengganggu ketika orang lain beribadah. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sila kedua Pancasila yang mengandung makna bahwa setiap manusia memiliki hasrat dan martabat yang sama, serta harus memperlakukan dengan adil dan bermoral. Diperlukan dengan adil dan bermoral dan beradab, sila ini menekankan saling menghargai satu sama lain di dalam banyak perbedaan. Contohnya, yang pertama adalah menghargai dan menghormati orang lain tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua adalah menolong orang yang membutuhkan ataupun orang yang tidak mampu. Yang ketiga adalah menghindari diskriminasi atau pembulian dan memperoleh semua orang dengan adil, misalnya dalam berkesempatan pendidikan ataupun lainnya. Persatuan Indonesia adalah sila yang ketiga Pancasila yang menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Tanpa memandang perbedaan, sila ini memandang makna bahwa keberagaman yang ada di Indonesia contohnya adalah suku, agama, ras, dan budaya. Yang kedua, contohnya adalah menjunjung tinggi rasa nasionalisme seperti dengan menghormati dan lambang-lambang negara. Poin ketiganya adalah berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong dan masyarakat tanpa membedakan semua hal. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah sila keempat dari Pancasila yang menekankan pentingnya prinsip demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan yang mewakili kepentingan rakyat.
Sila ini menegaskan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat, dan setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin harus didasarkan pada kebijaksanaan serta hasil dari musyawarah atau perwakilan yang memperhatikan kepentingan rakyat. Adapun beberapa contoh yang mencerminkan dari sila keempat, yaitu 1. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil. Yang kedua, menghormati adalah keputusan musyawarah meskipun tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam rapat atau diskusi baik di sekolah, lingkungan kerja maupun masyarakat dengan menyampaikan pendapat secara bijaksana. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sila kelima dari Pancasila yang menekankan pentingnya berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ekonomi, politik, hukum, dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Sila ini mengandung makna bahwa warga negara berhak mendapatkan keadilan serta kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraan. Nah, apa sih nilai-nilai yang tercantum pada sila kelima dalam kehidupan sehari-hari? 1. Membantu kepada yang membutuhkan. Contohnya, seperti menyumbang kepada anak-anak yatim, korban bencana, dan membantu kepada masyarakat yang kurang mampu. 2. Berpartisipasi dalam program-program sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, bakti sosial dan pelatihan keahlian. Dan yang terakhir, mendukung produk lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Di bawah ini adalah beberapa contoh perhubungan antara sila-sila yang ada di dalam Pancasila.